Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada para santri-santri QS yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan bacaan buku Bebeki yang insya Allah pada siang hari ini akan dilanjutkan pada halaman 51 sampai dengan halaman 53. Ya, silakan disimak ya teman-teman semua. Oke, kita mulai dulu dari halaman 51. Di halaman 51 ada bacaan waqaf pada hamzah yang fathatain dan tak marbutoh yang fathatain. Cara membaca hamzah yang fathatain ketika diwaqafkan itu menjadi fathah 2 harokat. Hamzahnya itu dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan yang tak marbutoh menjadi hak sukun. Hak sukunnya itu terdengarnya suara ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, ini di atas waqaf pada hamzah yang fathatain, sebelumnya bacaannya an, tapi ketika diwaqafkan menjadi panjang 2 harokat. Sedangkan yang tak marbutoh menjadi hak sukun. Oke, silakan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarami bihi bari'a. Ini ada hamzah yang fathatain, awalnya di bacaan, tapi ketika berwaqaf di sini menjadi fathah 2 harokat. Jadinya dibaca ya, jadi dipanjangkan 2 harokat. Oke, kita ulang lagi. Yarami bihi bari'a hani'am mari'a bi amrihi rukha'a wa imma fida'a faja'alnahum ghutha'a mir rabbika 'ata'a ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah wa imra'atan mu'minah mubarakatan thayyibah
ada beberapa yang bergabung. Alhamdulillah, selamat menyimak ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai dengan ummatan wahidah wa qalu man ashaddu minna quwwah mawaddatan wa rahmah dzurriyyatan thayyibah فأخذهم أخذة رابية والطير محشورة فتصبح الأرض مخضرة تذبح بقرة ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Oke, harus diingat ya teman-teman semua. Kalau ada hamzah yang fathatain terus kita berwakaf di sini, ini jadinya menjadi fathah 2 harokat. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Kalau yang tak marbutoh, nah seperti ini di barisan yang selanjutnya tuh, ini bunyinya menjadi hak sukun, terus haknya yang keluar dari suara seperti suara yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Jadi harus ada nya. Wamra'atam mu'minah. Ini harus jelas ya haknya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, di halaman 52 itu ada bacaan-bacaan waqaf pada 2 huruf sukun. Nah, maksudnya di sini waqaf pada 2 huruf sukun. Sukun yang pertama, nah contoh di ayat yang pertama, sukun yang pertama itu sukun asli, sedangkan sukun yang kedua sukun karena waqaf. Jadi sukun yang pertama ini dibaca 1 harokat, apalagi kalau dal dipantulkan dulu, nah roknya ini harus dibaca juga. Nah karena rok di sini sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka roknya harus dibaca tebal. Oke, selamat menyimak ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Jadi qalqalahnya tetap dibaca, dalnya jadi qalqalah, rohnya dibaca tebal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Sodnya tebalkan, lamnya dibacanya tipis ya, jangan ditebalkan. Tanazzalul malaikatu
malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl ka'annahu jimalatun suffar wal laili idza yasar wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Oke, jadi di halaman yang 52 ini waqaf pada dua huruf sukun, artinya huruf yang terakhir ini juga harus dibaca ya teman-teman. Jangan sampai kita cuma baca yang sukun aslinya aja, tapi yang sukun karena waqafnya juga tetap harus dibaca. Karena setiap huruf itu memiliki hak huruf satu harokat. Jadi jangan sampai dihilangkan huruf yang terakhirnya atau sukun yang karena waqafnya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman 53 ini bacaan yang terakhir. Ini ada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang di cara bacanya itu dieja atau dipotong-potong. Nah, huruf muqatta'ah disebut juga dengan huruf fawatihus suwar. Arti dari fawatihus suwar itu huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka di beberapa surat di dalam Al-Quran. Jadi ada di beberapa surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan huruf muqatta'ah. Nah, ini contoh yang di ayat yang pertama ini ada surat Al-Qalam. Ini diawali dengan huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat. Nah, ini dibacanya 6 harokat di sini ya. Terus dibacanya itu sesuai dengan huruf aslinya. Artinya itu nggak pakai harokat gitu ya. Oke, huruf muqatta'ah itu terbagi ada 14 huruf ya. Nah, yang 14 huruf ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada alif, ada di bagian bawah sini. Ini dibacanya 1 harokat. Kelompok yang kedua dibacanya 2 harokat. Hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Nah, yang huruf 5 ini dibacanya 2 harokat aja. Oke, yang 6 harokat ada 8, yaitu ada nun, dibaca panjang ya. Ini saya contohkan ini aja, jumlahnya aja. Jumlahnya ada 6, ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, sama mim. Jadi cara membacanya itu harus sesuai huruf aslinya. Artinya jangan pakai harokat ya. Oke, kita mulai ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Hamim. Nah, di sini ada huruf yang dibaca 2 harokat. Kalau yang dibaca 2 harokat nggak ada alisnya. Kalau yang dibaca 6 harokat ada alisnya, ada rambu-rambunya di sini ya. Ini dibaca 2 harokat, ini dibaca 6 harokat. Hamim wal kitabil mubin. Shad
wal Qur'ani dzidzikr. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Sebentar ya, saya minum dulu teman-teman, agak kering. Oke, sampai ya. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuh. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kaf ha ya ain sad. Nah, hati-hati di bacaan yang ini, huruf muqatta'ah yang ini ya. Ini ada di awal surat Maryam. Jangan sampai dibacanya itu terjeda-jeda. Jadi suara itu harus nyambung, jangan sampai salah baca ya. Mungkin dari segi panjangnya udah sesuai, tapi kadang-kadang ada kayak jeda gitu, kayak semacam sakpah. Seperti ini ya, cara yang salah itu seperti ini. Kaf ha ya. Nah, ini kan ada kayak suara yang terputus gitu. Jadi ini harus dari segi suara harus nyambung. Di kafnya 6 harokat, ha sama ya 2 harokat, ainnya 6, sodnya juga 6. Nah, dari ain sini masuk ke sod itu ada hukum bacaan ifa ya. Kalau kita uraikan itu ada nun sukun ketemu dengan sod, maka dibacanya harus dengung di sini ya, jangan ain. Tapi ain ada ifanya, bukan ain yang jelas ya. Oke, kita ulang lagi. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi yang huruf 3 ini semuanya dibaca 6 harokat. Ain ke sin ini kalau kita uraikan atau kita eja, ini ada nun sukun ketemu dengan sin. Jadi di ainnya ini harus 6 dulu baru masuk ke dengungnya. Terus si juga sama, si 6 dulu, 6 harokat masuk dengung, terus ditahan sekira 3 harokat atau 2 harokat ya. Ditahan, terus masuk ke qafnya 6. Oke, kita ulang lagi ya. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaik. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin.
Natlu 'alaika min naba'i Musa. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Nah, di ayat ini karena lumayan panjang, nih boleh nih berhenti di sini ya. Kalau kuat, alhamdulillah sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak kuat, napasnya agak tersengal-sengal, boleh berhenti di sini. Nanti ulang lagi dari sini. Fi sadrika harajum minhu litunzira bih. Tasin. Tilka ayatul Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Oke, ini di ayat yang terakhir, ini ada titik 3 nih, ada 2 ya di antara bacaan fi. Ini namanya waqaf mu'anaqah. Ini ada di surat Al-Baqarah yang di awal bacaan tuh. Kan ada lanjutannya di sini ya sebetulnya. Kalau berhentinya itu nih boleh pilih salah satu ya. Jadi waqaf mu'anaqah itu boleh berhenti di salah satu. Di roi boleh, di fi juga boleh. Tapi kalau udah berhenti di sini, nanti kita nggak usah ngulang lagi ya. Lanjut aja ke bacaan selanjutnya. Kan ini lanjutannya tuh ini ya. Coba saya ulang ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Lanjutannya itu hudal lil muttaqin. Jadi kita harus berhenti di sini atau di sini, boleh pilih salah satunya. Alhamdulillah sudah selesai semua ditalakikan dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5, dan ini terakhir di bab 6. Ini sampai dengan halaman 53. Semoga apa yang dibacakan hari ini bisa teman-teman latih lagi di rumah ya, bacaan-bacaannya didengarkan lagi buat murojaah. Untuk yang masih bebeki, terutama ya terkhususnya untuk santri bebeki, silakan disimak terus bacaannya, dilatih terus di rumah, diulang-ulang terus. Yang udah tahsin pun silahkan boleh disimak, didengarkan ya, karena bisa jadi mungkin karena bacaan huruf-huruf muqatta'ah itu kan hanya ada di awal surat, di beberapa awal surat, jadi jarang kita baca. Jadi jangan sampai masih salah membacanya. Jadi harus diperhatikan mana yang dibaca panjang 2 harokat, mana yang dibaca 6 harokat. Cukup dulu ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Selamat murojaah, selamat melatih lagi bacaannya. Semoga bacaan kita semakin hari semakin bagus, semakin diperbaiki bacaannya, dan kita harus selalu membersamai Al-Quran ya, jangan bosan-bosan dengan Al-Quran. Cukup dulu ya untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.